Selain Egy, saksi kunci mengungkap identitas pelaku pembunuhan Iki dan Vina. Lokasi itu di Gang Bakti 1, Bu. Pas depannya SMP itu kan ada gang masuk ke dalam tuh. Ibaratnya saya ngendap-ngendap ke dalam. Nah, di situ sudah ramai, Bu. Di belakang gudang itu sudah ramai. Ada berapa orang yang sudah ada pemukulan. Kalau berapa orang itu ada sekitar 10 lebih lah, Bu. Lebih daripada 10 yang pastinya. Saya nggak ngitung kan pada saat itu. Yang saya lihat kan si Eki ini dipukul. Yang pertama dipukul kan Eki, Bu. Disiksanya itu Eki. Nah, sempat saya mau maju, tapi saya ini takut juga, Bu. Saya mau maju nih karena posisi saya sendirian. Setelah Eki dipukul, Eki saya lihat juga sudah nggak bergerak kayaknya dia tuh. Baru udah lama si Vina ini yang disiksa. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang kesini selalu yang jejak backpacker Mel itu. Namanya bukan Mel. Apa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya? Iya. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit. Dia yang ngelakuin. Dia ngapain, Vina? Dia ngapain, Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Pengetahuan dari keluarga, Mel tuh sosoknya seperti apa sih? Apakah laki-laki atau yang kayak ramai sekarang atau seperti Kalau apa? yang saya lihat dari, pernah kan ada temen yang ngirim juga kan, ini Neng katanya buat bukti gitu, kayak semacam buat bukti. Itu yang saya baca itu ya kayak perempuan sih. Berarti sejauh ini yang diketahui oleh pihak keluarga, Mel tuh perempuan berarti? Iya, karena dari postingannya menunjukkan dia kayak perempuan. Tapi sebelumnya Mel belum pernah kayak ke rumah atau katanya Saya sendiri kurang tahu, karena yang ke rumah itu nggak lama dari kejadian itu ya 2 orang itu yang saya bilang, satu sedikit gemuk, badannya mirip gitu kayak Linda kecil. Tapi belum tahu namanya siapa? Belum. Jadi berarti belum keluarga mengenal namanya siapa? Yang kemarin di Rama itu belum Iya, tahu. belum. Kasus pembunuhan Iki dan Vina pada 8 tahun lalu terungkap setelah hebohnya film Vina. Sebelum 7 hari, bahkan saksi kunci yang melihat aksi sadis itu menyebutkan nama-nama terduga pelaku yang terlibat selain nama Egy yang disebut sebagai otak pembunuhan Iki dan Vina. Saksi kunci bernama Mel mengetahui dengan jelas wajah-wajah terduga pelaku yang melakukan aksi penganiayaan terhadap Egy dan Vina. Wajah-wajah pelaku itu diketahui berkat lampu jalanan yang menyala dengan terang. Saya bisa mempertanggungjawabkan ucapan saya ini. Pelaku yang terlibat di pembunuhan Iki dan Vina adalah mereka semua yang dipenjara, yang berjumlah 8 orang, termasuk Saka Tatal. Ocok juga termasuk. Mereka ada semua saat kejadian tersebut, tegas Mel dikutip dari channel YouTube Sabtu 1 Juni 2024. Mel menegaskan mengetahui wajah-wajah tersebut saat dirinya berada di lokasi kejadian pertama, yakni di Gang Bakti 1 yang posisinya persis di depan SMP tempat kejadian Iki dan Vina ditemukan. Ada sekitar lebih dari 10 orang. Saya melihat orang yang pertama kali dianiaya adalah Iki. Setelah Eki dirasa tidak bergerak, barulah Vina yang disiksa. Tegasnya, menurutnya, penyiksaan yang dilakukan kepada Eki dan Vina terbilang cukup lama. Mel mengaku berani bertanggung jawab atas ucapannya tersebut. Begitu sudah selesai, mereka mau keluar, saya lari. Ketika saya sudah agak jauh, saya melihat ada beberapa motor keluar. Kemudian tidak lama Eki dan Vina dibawa keluar. Caranya dibonceng bertiga. Vina posisi di tengah sambil mukanya ditutup dengan jaket. Begitu pula dengan Iki, cuma dibawa terpisah dengan Vina, namun masih satu rombongan. Saya melihat Vina dan Eki seperti tidak bergerak. Ungkapnya, ia mengatakan terduga pelaku yang melakukan pembantaian terhadap Eki dan Vina merupakan bagian dari geng Egy CS. Hal itu diketahui dari ucapan Eki kepadanya. Di malam itu, Eki meminta ke saya untuk menemani dia, karena memang sedang ada masalah dengan Egy. Bahkan sebelum Eki dan Vina dianiaya, kami sempat berhenti membeli minum di warung. Di situ, lewat 3 motor yang meneriakkan Iki. Jujur, ya saya tidak tahu siapa mereka itu.
Cuma di situ, Aki bilang ke saya, "Kak, itu temannya si Egi." Tukasnya muncul saksi baru, Melmel, yang mengaku melihat detail betapa kejinya kasus pembunuhan yang terjadi pada Vina dan Eki 8 tahun silam. Setelah kasus Vina kembali viral, sosok Melmel muncul menguak kesaksiannya pada malam kejadian. Bukan cuma Melmel, ada pula sosok penjaga yang berada tak jauh warung ada di lokasi TKP, namun tidak berani ikut campur dalam kesaksiannya. Melmel menceritakan bahwa saat itu Aki dan dirinya tengah berada di sebuah lokasi bernama Taman Sumber. Pada malam itu, Iki, Vina, Melmel, dan Linda sedang berkumpul bersama. Namun, tak berselang lama, Vina pun mengajak Linda pulang. Saat dalam perjalanan pulang, Melmel pun berhenti untuk membeli bensin. Melmel juga sudah meminta Iki untuk menepi sebentar. Namun bukannya berhenti, ia malah langsung jalan melewati Melmel dan Linda yang sedang isi bensin. Pada saat itu, Melmel mengungkapkan bahwa ia melihat banyak orang masuk ke dalam gang Bakti 1. Ia mengajak pemilik warung untuk memeriksanya, namun sang pemilik tidak berani, dan ia pun memilih untuk pergi sendirian. Setelah masuk gang, ia melihat Eki sudah dihajar. Ia mengatakan bahwa mereka ada lebih dari 10 orang. Selanjutnya, ia ingin menolong namun tidak jadi, karena kalah jumlah. Di belakang gudang itu, sudah ramai, sudah ada pemukulan. Kalau ada berapa orang, ada sekitar 10 lebih. Yang saya lihat ini, si Eki dipukul. Sempat saya mau maju, tapi saya takut juga, karena posisi saya sendirian. Pada saat itu, memang sepi, nggak ada sama sekali orang, kata Melmel dikutip dari YouTube TV One News pada Jumat selanjutnya. Ia juga mengungkapkan bahwa setelah dipukuli, Iki dan Vina dibawa menggunakan motor.